Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال تعالى في آية الأخرى فاذكروني أذكركم washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Baik itu berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat iman dan hidayah. Dan tentunya ada begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang juga telah Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri itu semua dengan cara berusaha secara maksimal di tengah kehidupan ini. Mari kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan tentunya pada saat yang jauh sama juga mari kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Tentunya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini khatib mengawali dan mengajak kita semua, khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Marilah jamaah yang berbahagia kita sama-sama berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena iman dan takwa merupakan modal kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, adapun yang menjadi kajian kita pada hari ini, karena ini merupakan bulannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai wujud cinta dan kasih sayang kita kepada beliau, marilah kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintahnya, berikut dengan segala nasihat dan wasiatnya. Untuk itu terkait dengan hal ini, ada satu wasiat yang mungkin sempat kita sampaikan, wasiat baginda Rasul kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, telah berkata kepada Mu'adz. Apa kata Rasul? Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz. Sekalipun kalimat hadis menunjuk kepada Mu'adz secara langsung, tapi pada dasarnya adalah wasiat ini buat kita semua umatnya Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu Mu'adz, kata Rasul, la tada'anna burudan kulla salatin an taqul. Wasiat Rasul kepada Mu'adz, kata beliau, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau meninggalkan, jangan sekali-kali engkau melupakan burud dan kulla salat, burud di setiap salatmu, kata Rasul.
Antakul, bahwa engkau berkata atau berdoa, kata Rasulullah, dengan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rawahu Ahmad dan Tirmizi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasul mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sholat, maka di setiap sholat kita tidak Anda jangan pernah meninggalkan atau melupakan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Burud dan tadi apa? Burud menurut pendapat ulama adalah tempat dibacanya kalimat atau doa yang kita baca sebutkan tadinya, yaitu ada pendapat mengatakan dibaca di dalam sholat sebelum kita selesai salam. Begitu selesai membaca doa tasyahud, maka kita membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pendapat yang kedua, jemaah yang berbahagia, doa ini atau yang disebut dengan burud tadi itu dimaksudkan dibaca di luar salat ketika selesai salat. Maka ketika kita selesai salat, zikir dan sebagainya, maka salah satu wasiat Rasul, jangan pernah melupakan doa ini tadinya. Menurut Dr. Muhammad Mustafa Al-Juhaili mengatakan bahwa burudan tadi tempatnya adalah di luar salat. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya kemudian, ada apa dengan kalimat dan doa yang disebutkan oleh Rasul ini? Andaikan kita berdoa dalam tata bahasa Arab menggunakan kalimat Allahumma a'inni, itu berarti sendiri. Maka ketika kita menggunakan redaksinya Allahumma a'inna, maka doanya secara berjamaah. Maka ketika kita sholat siapapun dia, andaikan kita selesai sholat, ini jangan pernah dilupakan, karena begitu pentinglah doa ini menurut wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Permohonan seorang hamba kepada Khaliknya yang kita bermunajat kepada Allah, ya Allah bantulah kami ya Allah agar senantiasa dapat mengingat dan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah sebuah perintah kepada kita. Ingat kepada Allah dalam Al-Quran disebutkan ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Buat apa kita tadi? Mau dimanapun posisi kita, dalam kondisi apapun pekerjaan kita, ainama kuntum, dimanapun kamu berada, zikir kepada Allah jangan pernah dilupakan. Kenapa? Karena ternyata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana perintah dalam Quran surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni udhkurkum washkuruni wala takfurun. Zikirlah kamu kepadaku, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Udhkurkum, niscaya akan aku ingat kamu. Ketika kita mengingat Allah di tengah khalayak ramai, dan jimat-jimat kita diingat kepada Allah, maka Allah pun akan tidak melupakan kita, justru akan mengingat kita dan menolong kita di yaumil kiamah kelak, di saat padang mahsyar, jemaah yang berbahagia. Di saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah dan Rasulullah SAW, maka ketika kita diberinya ini, ingat senantiasa kepada Allah. Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita di yaumil kiamah kelak, di padang mahsyar. Demikian juga sebaliknya, andaikan kita mengingat dan berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, di tengah kesendirian kita, di tengah malam kita, begitu selesai tahajud dan sebagainya, maka Allah pun akan menolong dan membantu kita di saat kita dalam keadaan sendiri. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, ini menggambarkan kubur, main siapa teman-teman? Istri kita pun akan mau ikut bersama kita dalam kubur. Tapi Masya Allah, siapa yang menjadi teman kita dalam alam berjalan di alam kubur? Dengan sebab kita zikir dan ingat dalam kesendirian kita kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat kita. Hai fulan, saya ada, akan menolong dan membantumu karena kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau berlaku maksiat di dunia ini, lupa dia dengan Tuhan. Mau durhaka dengan perintah Allah, lupa dengan Tuhan. Pertanyaannya kemudian, lantas zikir itu apa? Istighfar yang kita lakukan bagian dari zikir. Baca Quran yang kita baca bagian dari zikir. Salat wajib maupun salat sunnah yang kita lakukan bagian dari zikir. Selama itu zikir bil qalbi, bil afal maupun bil lisan. Ada 3 model. Terserah mau yang bagaimana. Yang penting dalam segala kondisi apapun dan dimanapun kamu berada, kata Allah SWT,
Ingat dan berzikirlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Nah ini jemaah yang berbahagia. Karena manusia bersifat dhaif dan mudah lupa kepada Allah. Begitu tahu tekap gulau tersito, lupa terbakal nikmat yang Allah berikan itu, lupa kita mengingat dan berzikir kepadanya. Ini sifat manusia. Karena kita lemah, maka Rasul ingatkan kepada kita, minta sama Allah, doa. Dengan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, bantu saya ya Allah, bantu kami ya Allah, agar dapat berzikir senantiasa kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang berbahagia, wa syukrika. Wa di situ wa ataf, kalau ilmu nahwu di kami di pesantren, wa ataf fungsinya balik dengan kalimat sebelumnya, seakan-akan kalimat sebelum wa syukrika itu la tada'na wa syukrika, la tada'na syukrika. Jangan sekali-kali engkau lupa bersyukur, memohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bantulah kami ya Allah, agar senantiasa dapat bersyukur, mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ini doa yang kedua, cuma yang berbahagia. Artinya apa? Kenapa kita diminta memohon kepada Allah supaya kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada rahmatnya, kepada nikmatnya? Karena sebenarnya jemaah yang berbahagia, sungguh sebenarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sungguh sebenarnya sangat luas. Dalam skala pribadi, barangkali mau kita lihat kepada diri kita, kondisi kita sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, keluarga kita pun sehat walafiat, anak kita pun soleh. Itu bagian dari nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah, yang kita maknai rezeki dan nikmat itu dalam skala yang luas. Ini menunjukkan bahwasannya jemaah yang berbahagia, maka kita wajib bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita mudah lupa, maka mohon kepada Allah supaya Allah bantu kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ketika azan dikumandangkan dari rumah, kita dengar hayya 'alas shalah, kita dengar dari masjid. Mudah kaki kita melangkah ke masjid. Tabah tekap malah halangan dan kendala. Itu bagian dari nikmat Allah yang tidak bisa diukur dengan materi. Mudah kita membacanya Al-Quran Allah, ayat-ayat firman Allah itu mudah kita membacanya. Malah ngecaput mati, bagus buku ayat ngecaput mati itu. Itu bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang memang harus kita syukuri, karena itu semuanya nanti menjadi amal dan penolong bagi kita dikala nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, wa syukrika dalam skala luas jemaah yang berbahagia. Bersyukur kita sebagai warga negara Indonesia, kita masih merdeka, tidak dalam keadaan kondisi berperang. Bagaimana dengan saudara kita saat ini di Palestina, saudara muslim kita saat ini diserang oleh Zionis Israel? Mereka diluluh-lantakkan dengan bom dan segala jenis persenjataan yang menghancurkan dan menghilangkan nyawa mereka. Maka kita sebagai umat yang seakidah dengan mereka, yang satu ajaran agama dengan mereka, yang memiliki satu Tuhan yang Allah SWT yang sama dengan kita, minimal jamaah yang berbahagia, kalaupun kita tidak bisa berjihad secara fisik, maka mari kita doakan kepada Allah keselamatan kepada mereka saudara kita yang meninggal tersebut, dengan doa tentunya doa husnul khotimah. Semoga mereka itu husnul khotimah, mereka jamaah yang berbahagia. Di tengah mereka canda tawa dan keluarganya mereka hancur dengan dibom. Datangnya dari Zionis Israel tadi membunuh mereka ini semua. Maka sebagai muslim satu akidah dengan kita, mari kita doakan. Andaikan kita memiliki kelebihan rezeki jemaah yang berbahagia, mari kita donasikan, kita sumbangkan, kita infakkan sebagian dari rezeki tersebut dalam bentuk materi yang tujuannya membantu saudara-saudara kita yang seakidah yang membutuhkan saat ini tentu bantuan dari kita. Itu di Palestina jemaah yang berbahagia. Bersyukur kita masih merdeka, bersyukur kita tidak ada perang, bersyukur kita kepada Allah dalam keadaan damai, yang mungkin di suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Jemaah yang berbahagia, minta sama Tuhan, wa syukrika, bantu kami ya Allah agar dapat bersyukur kepadamu. Terakhir jemaah yang berbahagia, wa husni ibadatik, la tada'anna husni ibadatik. Jangan sekali-kali engkau lupa, kata Rasul. Dia ingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, apa wasiatnya? Bantulah kami ya Allah agar dapat beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar dapat beribadah dengan benar dan baik kepadamu ya Allah. Ini permohonan seorang hamba. Kenapa harus diminta? Jawabannya jamaah yang berbahagia, apa yang menjadi sebab yang disebut dengan ibadah itu baik? Pertama, ibadah baru disebut baik di mata Allah. Pertama syaratnya, pondasinya adalah ikhlas. Baik kita pahami apapun yang kita kerjakan, maka
maka pondasi dari seluruh ibadah yang kita lakukan itu ikhlas. Andaikan ada saudara dan jiran tetangga kita punya hajat, punya pesta dan sebagainya, ketika kita diundang, maka ketika kita mau datang, kita bilanglah, ndak taboh, ndak roh, ndak taboh, ndak roh, ndak taboh, ndak roh. Ndak taboh itu bukan karena Allah. Ada saudara kita meninggal, ndak muncul kita, nanti ndak taboh. Ndak taboh, kehadiran kita bertajiah itu bukan karena ndak taboh, tapi justru harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Kalau sudah ikhlas, pasti ibadatik itulah ibadah yang baik dan benar. Itu yang pertama, syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, ibadah yang disebut ibadah yang baik dalam pandangan agama adalah benar. Benar ibadah yang kita lakukan itu secara ilmu fikih sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Ada orang yang berwudu, yang barangkali wudunya menjadi pertanyaan besar. Sudahkah sesuai dengan syarat dan rukunnya? Ada orang yang sholat, apakah sholatnya itu sesuai dengan syarat dan rukunnya? Kalau begitu jemaah yang berbahagia, haram hukumnya bagi kita memadakan ilmu yang ada pada diri kita sekarang dan merasa kita sudah cukup, merasa kita sudah alim sehingga kita nggak perlu belajar lagi. Haram hukumnya. Jadi yang benar bagaimana? Wajib bagi setiap muslim maupun muslimat untuk senantiasa belajar dengan prinsip kata Rasul. Dalam ilmu pendidikan itu disebut dengan istilah long life education, pendidikan sepanjang hayat, sepanjang hidup, long life education. Kalau dalam agama disebut dengan sunnah Rasul, utlubul ilmi minal madi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat, sampai mati. Apakah Rasul bodoh? Tidak. Justru kewajiban kita ini selama masih ada nyawa di kandung badan, wajib hukumnya untuk bertanya kepada ahlinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau saya mau belajar sains, mau belajar listrik, maka saya harus belajar kepada ahlinya listrik supaya bermanfaat bagi kehidupan saya dan bisa membelanjai kehidupan rumah tangga saya. Maka itu pun bagian dari ilmu bermanfaat namanya. Kalau saya mau ibadah saya secara vertikal benar kepada Allah, maka tentu saya harus belajar apa saja yang terkait dengan ibadah yang saya lakukan tersebut harus sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya jemaah yang berbahagia, pesan daripada Mu'adz bin Jabal kepada Rasul, pesan daripada Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna, jangan pernah lupa kita munajat kepada Allah di setiap sholat kita, kulla sholatin, buru dan kulla sholatin, di setiap sholat kita. Maka kalau begitu selesai salat jalan dulu terbang, doa dulu sama-sama atau berdoa secara sendiri, terserah. Yang penting semua itu ada dasar hukumnya. Semoga doa ini dapat kita amalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon maaf atas segala kurangan, mungkin atas penyampaian yang khilaf dan salah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.